Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran farmakologi kelas 12 farmasi. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama memahami obat antihistamin dan yang kedua mengidentifikasi obat antihistamin. Bersama saya Siti Fauzia ZD Sutisna. Histamin adalah suatu senyawa amina yang dibentuk dalam tubuh dari asam aminohistidin oleh pengaruh enzim histidin dekarboksilase. Hampir semua organ dalam jaringan tubuh mengandung histamin, baik dalam keadaan terikat maupun keadaan tidak aktif. Histamin juga terdapat dalam jumlah besar di sel epidermis, mukosa usus, dan paru-paru. Berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat memicu disekresikannya histamin oleh sel mastosit. Yang pertama adalah reaksi alergi. Reaksi alergi ini adalah penggabungan antara antigen dan antibodi yang menyebabkan kulit melepaskan histamin sehingga terjadi fase dilatasi, gatal, dan edema. Yang kedua, kecelakaan dengan cedera serius, di mana jaringan-jaringan matinya mampu melepaskan histamin. Yang ketiga, paparan sinar ultraviolet dari matahari mampu merusak sel mastosit sehingga dapat melepaskan histamin. Dan yang terakhir, adanya zat kimia dengan daya membebaskan histamin seperti racun ular, tawon, enzim proteolitik, serta beberapa jenis obat-obatan seperti opiat, kodein, tubokurarin, dan klordiazepoksin. Kemudian kita akan membahas tinjauan reaksi alergi. Reaksi alergi dimulai dari adanya kontak antara alergen. Alergen itu adalah hal-hal yang dapat memicu atau faktor-faktor yang dapat memicu disekresikannya histamin, itu alergen. Di mana alergen tersebut akan berikatan dengan reseptor di sel B atau sel leukosit atau sel limfosit. Akibat adanya ikatan tersebut, maka akan memaksa plasma sel untuk melepaskan antibodi. Kemudian, antibodi akan menuju ke sel mastosit dan berikatan dengan reseptor imunoglobulin di sel mastosit. Adanya alergen yang berikatan dengan antibodi pada sel mastosit akan mengakibatkan dilepasnya histamin dan senyawa-senyawa kimia lain dari sel mastosit. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sel histamin atau histamin sudah dikeluarkan dari sel mastosit akan terjadinya reaksi alergi. Seperti itu. Kemudian efek dari histamin. Yang pertama, terjadinya kontraksi otot polos bronhi, usus dan uterus, kemudian pelebaran pembuluh darah, kemudian permeabilitas kapiler membesar, kemudian peningkatan sekresi kelenjar air ludah, air mata dan asam lambung, dan yang terakhir, stimulasi ujung saraf yang bisa menyebabkan gatal. Dalam keadaan normal, jumlah histamin dalam darah cukup kecil, hanya 50 mikrogram per liter, sehingga tidak menimbulkan efek seperti yang disebutkan tadi. Nah, apabila mastosit dalam sel itu pecah, maka histamin yang terlepas akan cukup banyak, sehingga efek yang tadi disebutkan akan nyata. Dalam pengobatan digunakan obat antihistamin untuk mengatasi efek histamin. Nah, untuk mengatasi efek yang ditimbulkan dengan disekresikannya histamin dari sel mastosit, maka diperlukan atau digunakan antihistamin sebagai penawarnya. Antihistamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin yang berlebih di dalam tubuh dengan jalan menghambat reseptornya. Berikut adalah penggolongan antihistamin berdasarkan penemuannya, ada 3. Yang pertama, antihistamin generasi pertama, yaitu AH1. Yang kedua, antihistamin generasi kedua, AH2. Dan yang terakhir, antihistamin generasi ketiga, AH3. Perbedaan antara ketiga generasi ini, yang pertama nih, untuk antihistamin generasi pertama, dia efektif menghilangkan bersin, gatal pada mata, hidung, tenggorokan. Tapi antihistamin generasi pertama ini tidak dapat melawan efek hipersekresi asam lambung yang diakibatkan oleh sekresi histamin tadi.
Juga antihistamin generasi pertama ini memiliki efek samping mengantuk. Kenapa? Karena untuk antihistamin generasi pertama ini mampu menembus sawar-sawar darah di otak, sehingga efeknya adalah mengantuk. Sedangkan antihistamin generasi kedua, yaitu AH2, dia memiliki efek sama seperti AH1, dan tambahannya dia pun mampu melawan efek hipersekresi asam lambung akibat adanya histamin. Jadi efeknya jauh lebih menguntungkan dibandingkan antihistamin generasi pertama. Dan juga AH2 ini dia tidak mampu menembus sawar-sawar darah di otak, sehingga tidak memberikan efek mengantuk. Sedangkan antihistamin generasi ketiga, sama seperti halnya AH2, dia memiliki efek seperti AH1 dan juga memiliki efek untuk melawan hipersekresi dari asam lambung itu sendiri. Namun perbedaannya adalah lebih sederhananya proses metabolisme dan efek farmakokinetikanya. Itulah penggolongan antihistamin berdasarkan penemuannya. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan antihistamin berdasarkan jenis reseptor histaminnya. Ada 4 jenis reseptor histamin. Yang pertama antihistamin H1, yang kedua antihistamin H2, yang ketiga antihistamin H3, dan yang terakhir antihistamin H4. Kita akan bahas satu persatu perbedaannya. Antihistamin H1, jelas dari namanya antihistamin H1, berarti dia fungsinya untuk menekan reseptor H1. Nah, dengan adanya penekanan atau penghambatan dari reseptor H1, akibatnya apa? Akibatnya yang ditimbulkan adalah penciutan bronchus, usus, uterus, kemudian efek pada syaraf, vasodilatasi pembuluh darah. Dan selain itu memiliki khasiat lain seperti antikolinergik, menekan sistem saraf pusat, dan anestesi lokal. Itu antihistamin H1. Selanjutnya antihistamin H2. Antihistamin H2 sama seperti antihistamin H1 yang menekan reseptor H1, maka antihistamin H2 pun menekan reseptor H2. Dia melawan hipersekresi asam klorida, vasodilatasi, dan turunnya tekanan darah. Antihistamin H3 berarti dia menghambat atau menekan reseptor H3. Terdapat pada sistem saraf yang mengatur produksi dan pelepasan histamin pada SSP. Dia juga menimbulkan efek migrain dan nootropik. Sedangkan untuk antihistamin H4, dia terdapat pada sel-sel inflamatori, eosinofil, neutrofil, dan mononukleosid. Bersinergi dengan antihistamin H1 dan dapat mengobati alergi serta asma dan penghambatan reseptor dari reseptor H4. Ya, itu dia penggolongan antihistamin berdasarkan jenis reseptor histamin. Satu lagi, terakhir adalah penggolongan antihistamin berdasarkan struktur kimianya. Terbagi atas 6 golongan. Yang pertama, penggolongan berdasarkan struktur alkil amin, kedua etanol amin, ketiga etilen diamin, keempat fenotiazin, kelima piperazin, dan yang terakhir piperidin. Contoh untuk golongan alkil amin itu adalah klorfeniramin, desklorfeniramin, feniramin, tripolidin. Untuk etanol amin, contohnya difenhidramin, dimenhidrinat, dan doksilamin. Untuk golongan etilen diamin, itu contohnya antazolin dan tripenenamin. Selanjutnya, contoh untuk golongan fenotiazin yaitu prometazin dan trimeprazin. Untuk golongan piperazin, meklizin, oksatomid, dan cetirizin. Dan yang terakhir, untuk golongan piperidin, siproheptadin, ketotifen, loratadin, dan terfenadin. Itu adalah penggolongan antihistamin berdasarkan struktur kimianya. Semua pilihan itu bergantung kepada apa indikasi atau apa efek yang ingin didapatkan oleh seorang pasien dalam mengatasi alerginya. Seperti itu. Selanjutnya bisa kita perhatikan di sini ada gambar-gambar contoh obat antihistamin. Ada beberapa di sini. Yang pertama difenhidramin.
kita bisa lihat di sini ada difenhidramin. Dia memiliki khasiat antihistamin yang kuat, juga bersifat sedatif, antikolinergik, berarti dia golongan antihistamin H1 ya. Berdasarkan jenis reseptornya, dia merupakan antihistamin H1 karena memiliki antikolinergik dan sedatif. Juga dia sebagai antiemetik atau anti muntah dan anti vertigo untuk difenhidramin. Kedua adalah ada klorfeniramin yaitu CTM. Di sini daya antihistaminnya lebih kuat dari feniramin dan memiliki efek sedatif ringan. Selanjutnya prometazin. Selain digunakan untuk obat batuk, prometazin juga digunakan sebagai obat anti muntah untuk mencegah mual dan mabuk perjalanan. Selanjutnya dimenhidrinat. Di sini ada dimenhidrinat, bentuknya tablet, digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan dan muntah-muntah ketika hamil. Selanjutnya ada antazolin atau antistin. Di sini sifat obatnya tidak merangsang selaput lendir sehingga sering digunakan untuk mengobati gejala alergi pada mata dan hidung. Dan yang terakhir feniramin maleat. Di sini berdaya antihistamin kuat, memiliki efek meredakan batuk yang cukup baik sehingga digunakan juga dalam pengobatan batuk. Jadi beberapa obat alergi nggak hanya mengobati alergi saja, tapi ada yang sedatif, kemudian ada juga yang digunakan untuk anti muntah, untuk mabuk perjalanan, kemudian ada juga yang memang digunakan ketika hamil, mabuk-mabuk atau muntah-muntah ketika hamil, ada juga yang digunakan sebagai obat batuk. Jadi ada efek lain selain digunakan sebagai obat alergi. Selanjutnya bisa kita lihat beberapa contoh obat anti alergi lainnya, yaitu ada ciproheptadin. Dia merupakan satu-satunya antihistamin yang memiliki efek penambah nafsu makan. Selain itu efek sampingnya ada mengantuk, pusing, mual, dan mulut kering. Selanjutnya ada mebhidrolin, napas disilat. Dia tidak bersifat sedatif. Dia digunakan untuk mengatasi gatal-gatal karena alergi. Kemudian ada cetirizin. Cetirizin digunakan untuk pengobatan alergi rinitis dan urtikaria idiopatik atau gatal-gatal pada kulit. Dan yang terakhir adalah loratadin, digunakan untuk mengatasi alergi rinitis, urtikaria kronik, dermatitis alergi, rasa gatal pada hidung, mata, serta rasa terbakar pada mata. Itu dia beberapa contoh dari obat-obat anti alergi. Selanjutnya kita bisa lihat spesialit obat antihistamin. Di sini nama generiknya ada antazolin hidroklorida, nama dagangnya ada beberapa, yaitu antrifin, albalon, antistin. Kemudian nama generiknya klorfeniramin maleat, nama dagangnya ada PH-klor, kohistan, klorpenon. Selanjutnya sampai 13 kalian bisa baca sendiri nama generik dan nama dagang dari masing-masing pabrik farmasi yang sudah dipasarkan di pasaran. Oke. Ya, tugas kalian adalah yang pertama, tulis kembali materi yang sudah dijelaskan tadi pada buku catatan kalian masing-masing. Kemudian, tuliskan minimal 5 jenis obat sesuai penggolongan obat antihistamin yang tadi sudah Ibu jelaskan, baik berdasarkan penemuannya, baik berdasarkan jenis reseptornya maupun struktur kimianya. Ingat, masing-masing 5 jenis obatnya. Kemudian yang ketiga, kirim kedua tugas tersebut ke Classroom Farmakologi kelas 12. Oke, selamat mengerjakan. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.